tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FA GmbH Live. Sebelum kita mulai ibadah FA, mohon suara mic dibuka untuk mengatakan salam bagi sesama kita. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada beberapa informasi yang harus ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya dalam beribadah seperti berpakaian sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan, kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak yang mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 handphone berdekatan akan menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja. Jika tidak perlu, ikuti instruksi dari host jika perlu dihidupkan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Dipersilakan dengan Bu Helena. Kita satukan hati kita sebelum kita mulai FA hari ini. Ya, kita persiapkan tubuh jiwa roh kita biar Tuhan berkenan atas dimanapun kita hari ini berada. Kita satukan hati kita mulai berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini Tuhan, Kau terus masih mengizinkan kami Tuhan boleh menikmati segala kasih yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat sepanjang malam hari ini Tuhan, Engkau terus menyertai kami dari pagi, siang, sore, di mana Tuhan di awal bulan Juni ini Tuhan di minggu pertama, terus Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun, Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala apa yang telah kami lakukan, yang apa kami perbuat. Biarlah Tuhan Kau gantikan dengan ucapan syukur kami hari ini, kami nyatakan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kami semua yang hadir hari ini Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kami di rumah-Mu siapapun kami Tuhan, mengangkat tangan kami, mengatakan kami mengucap syukur dengan berlimpah-limpah kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kami yang hadir Tuhan, biarlah turun urapan-Mu bagi kami Tuhan. Setiap yang hadir kami, bahkan yang teman-teman kami yang belum dapat juga hadir di acara Zoom ini, terus kasih-Mu juga menyertai mereka Tuhan. Tuhan, hingga hari-hari berikutnya Tuhan kami boleh bersama-sama sehati untuk melakukan Zoom FA ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati buat pujian Tuhan, pendoa syafaat Tuhan, bahkan firman-Mu Tuhan, biarlah hidup bagi kami. Kami tidak sama Tuhan saat kami Zoom Tuhan, tapi saat Zoom ini Tuhan biar ada sukacita yang berlimpah-limpah hadir. Kami merasakan Tuhan Roh Kudus hadir di setiap hati kami, di mana Roh Kudus juga menyertai kami di rumah kami, dimanapun dalam kami melakukan aktivitas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami, campur tangan Tuhan, cuaca, bahkan jaringan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah FA. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Malam ini kita bisa ibadah FA Zoom di rumah kita masing-masing. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka semua layar Zoom kita supaya kita saling menyapa dengan yang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampainya terbenamnya,
ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku memuji. Haleluya, Yesus kekasihku. Kita angkat lagu pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padaku, karena kasih-Mu padaku, ketebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Semua bersukacita kita yang ibadah Eva Jum pada malam hari ini. Katakan kita tetap bersukacita. Karena waktu yang diberikan Tuhan malam hari ini, itu waktu kesempatan kita untuk beribadah. Walaupun kita tidak bisa ibadah onsite, tapi kita tetap ibadah melalui daripada ibadah Eva Jum. Dan kita percaya hadirat Tuhan mengalir di rumah Bapak Ibu. Hadirat Tuhan memenuhi atas kehidupan kita yang mengikuti ibadah Eva Jum pada malam hari ini. Mari kita angkat lagu pujian malam hari ini. Kita satukan hati kita sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita buka hati kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mengangkat tangan, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah Tuhan. Oh, pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Irabababanamu. Mari kita buka hati kita buka suara kita. Mari sembah Tuhan. Irabababasando. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Mari anak-anak Tuhan, mari menyembah Tuhan. Irabababanamu. Tuhan, berikan waktu demi waktu, Tuhan. Oh, supaya kami boleh mendekat kepadamu. Irababasando. Biarlah hadirat-Mu memenuhi di rumah kami masing-masing. Irabababasande. Mari sembah Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, mari kita sembah Dia. Oh, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah Raja kami. Oh, di saat kita datang memuji menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan mengalir di rumah kita. Di saat hadirat Tuhan turun di rumah kita, maka kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah awal dan akhir ya Tuhan. Sehingga dalam hidup kami mengakui kami mau cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anak-anak-Mu yang ikut ibadah Zoom pada malam hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, berikan kami pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan bahan sharing yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Robert Siahan. Biarlah Bapa, hati kami dipenuhi limpah dengan syukur untuk mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami, sehingga kami dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berjalan di tengah-tengah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan, sehingga hadirat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah Tuhan pada malam hari ini, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk mendengarkan bahan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Kami mengucapkan salam bagi kita semua. Secara khusus bagi saudara-saudara yang sedang beribadah melalui Family Altar, kami menyapa selamat berbahagia. Doa kami di bulan yang ke-6 ini, kiranya Bapak Ibu semua boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Doa kami biarlah tiap-tiap hari Bapak Ibu mengalami mujizat dalam keuangan, mujizat dalam kesehatan, mujizat dalam hubungan-hubungan. Kiranya sepanjang bulan 6 ini
Kasih Tuhan terus mengikat, kasih Tuhan memenuhi Bapak Ibu semua, sehingga bulan yang ke-6 ini menjadi bulan yang spesial bagi kita. Mari kita naikkan pujian, kita memuji Tuhan, dan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Biarlah lewat pujian ini, hati kita, hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bersama-sama katakan, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu untuk selamanya. Haleluya. Kami cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami sembah Kau, kami memuji-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, Ramasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh masuk di bulan yang ke-6 di tahun ini, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melalui semua
proses dalam perjalanan kehidupan karena pertolongan. Kami berdoa berkati firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan, diberkati ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Shalom. Di bulan ini, para pemimpin kita memberi tema integritas keluarga Kristen. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu setiap kita rindu keluarga kita bahagia, keluarga kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya pemimpin kita berdoa supaya kita memulai di bulan ini dengan integritas keluarga Kristen. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua, supaya melalui pembacaan ini kita mengerti bagaimana menjadi keluarga Kristen yang berintegritas. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Menjadi keluarga yang berintegritas harus memulai dengan bagian ini. Yang pertama adalah keluarga harus membangun takut akan Tuhan, membangun cinta akan Tuhan. Ada orang takut kepada Tuhan karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu selalu menjatuhkan hukuman, selalu menjatuhkan hukuman berat. Bahkan Tuhan mengeksekusi sehingga orang menjadi takut. Tapi sebetulnya berbicara takut akan Tuhan tidak hanya berbicara satu sisi dari Tuhan yang baik. Kita harus belajar bahwa Tuhan itu juga bukan hanya dilihat dari aspek di mana Tuhan harus menjatuhkan hukum kepada mereka yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tapi Tuhan juga harus dilihat sebagai Tuhan, sosok yang harus dihormati, dikagumi. Jadi takut akan Tuhan itu karena kita menghormati Dia lebih dari yang lain, menghargai Dia lebih dari yang lain. Inilah fondasi yang sangat baik yang harus dibangun sebagai keluarga Kristen. Suami harus takut akan Tuhan, istri harus takut akan Tuhan, anak-anak harus takut akan Tuhan. Bila ini menjadi satu kesepakatan dan menjadi komitmen bagi keluarga, maka Tuhan berjanji kepada mereka, berbahagialah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Tentu tiap-tiap kita rindu sekali diberkati, rindu sekali mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Tetapi bangunlah fondasi keluarga saudara dengan takut akan Tuhan. Maka hal-hal yang dijanjikan Tuhan itu akan datang. Hari ini, saat ini, tahun ini, kita sedang menghadapi masa sulit. Sulit dalam berbagai bidang. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah kesulitan untuk menolong. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk memberkati. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk memuliakan. Tuhan tidak pernah kesulitan dalam segala hal. Karena bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya keluarga Family Altar di rayon ini, biarlah kita membangun keluarga kita yang kuat, supaya kebahagiaan, blessing atau berkat yang dijanjikan Tuhan itu turun atas keluarga kita. Selanjutnya, keluarga-keluarga yang sudah membangun fondasi sebagai takut akan Tuhan, kita juga mesti senang melakukan perintahnya, suka melakukan, berbahagia melakukan. Ada orang-orang berkata peraturan itu harus dilanggar, tetapi Alkitab tidak mengajar kita demikian. Alkitab itu mengajar kita, kalau engkau suka melakukan perintah Tuhan, engkau akan bahagia.
Jadi peraturan di dalam Tuhan, aturan-aturan mengikut Tuhan itu ada bukan untuk dilanggar, tetapi supaya kita berbahagia. Sekali lagi, anak-anak rindu kebahagiaan, orang tua rindu bahagia, kakek nenek rindu bahagia, semua orang rindu bahagia. Tetapi tidak hanya membangun fondasi takut akan Tuhan, tapi ada tahapan-tahapan selanjutnya di mana kita harus melakukan perintah apa yang diperintahkan Tuhan. Misalnya, hai istri, tunduklah kepada suami, jangan tanduk. Hai suami, kasihlah istrimu. Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam keluarga yang harus dipelihara, yang harus dijaga, sehingga integriti itu terpelihara dari abad ke abad, dari satu ayah kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Tuhan berjanji, kalau kita melakukan kebenaran, perintah-perintah Tuhan, kalau kita telah membangun keluarga yang kokoh takut akan Tuhan, Tuhan berkata anak cucunya akan perkasa di bumi. Sekarang banyak orang mengeluh dengan sistem pembelajaran dari rumah. Orang berkata ini sangat sulit. Tapi saya berkata ini adalah kesempatan yang baik di mana orang tua bisa memonitor anak mereka, melihat anak-anak mereka belajar, memberi masukan-masukan kepada anak-anak mereka. Tapi bukan menekan anak-anak, tapi menolong mereka supaya anak-anak itu bisa sampai terhadap pencapaian yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan bagi anak-anak kita. Mereka akan menjadi orang yang perkasa. Dari mana? Itu dimulai dari rumah-rumah, di mana orang tua mereka takut akan Tuhan, dan mereka akan ajar anak-anak mereka. Akan kita ajar anak-anak kita, supaya anak-anak kita belajar sungguh-sungguh, karena mereka mencintai Tuhan, karena mereka menghormati Tuhan. Nilai mereka, semangat mereka, itu semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa janji Tuhan kepada anak cucu orang yang takut akan Tuhan? Angkatan orang benar akan diberkati. Diberkati di sekolah, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam segala hal, diberkati dalam aspek-aspek rohani. Inilah janji Tuhan bagi keluarga yang berintegriti, yang berintegritas. Selanjutnya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Inilah orang-orang yang berintegritas. Mereka punya persediaan, mereka punya stok. Untuk apa? Untuk di-share, untuk dibagi, untuk menjadi kepedulian terhadap mereka yang memerlukannya. Jadi kalau sudah punya stok, punya persediaan, belajarlah untuk menabur benih, membawa korban-korban yang dianjurkan sesuai dengan perintah Tuhan, supaya benih yang ditabur itu bertumbuh. Maka sudah akan lihat benih bertumbuh, keturunan Sarah akan menuai di hari-hari selanjutnya. Tuhan juga berjanji kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Bukan hanya berkat secara jasmania, tapi kemampuan-kemampuan spiritual, hal-hal yang rohani, kemampuan rohani itu ada dalam rumah orang yang takut akan Tuhan. Integritas itu perlu. Zaman ini, abad ini, orang selalu berkata, buat apa jadi orang baik? Buat apa menjadi takut akan Tuhan? Toh semua sama. Saya mau sampaikan, Tuhan akan membedakan orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, orang-orang yang bergerak di areanya Tuhan. Mereka akan dilindungi, akan dipelihara oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah kesaksian. Ketika anak saya mau masuk Institut Teknologi Indonesia di Tangerang, lalu harus membayar uang 22 juta untuk pembayaran beberapa item di sekolah itu. Lalu saya tanya istri saya, bagaimana caranya? Karena saya tidak punya uang sejumlah itu, tapi anak saya harus study, anak saya harus sekolah. Anak saya tidak boleh tidak sekolah, karena dia harus mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Maka kami masukkan dia Institut Teknologi Indonesia di Tangerang. Ada kemudahan dari sekolah. Dan saya tanya istri saya, berapa lama? Sampai Februari bisa dicicil. Tapi bulan Januari, saya sudah tanya istri saya, apakah sudah lunas? Istri saya berkata, sudah lunas.
Sekolah memberi batas waktu Februari, tapi Januari Tuhan telah menyelesaikan. Saudara-saudara, dari mana itu? Tuhan itu memberkati anak-anak atau keturunan orang benar. Itulah sebabnya di bulan yang ke-6 itu kita berdoa semua supaya kita menikmati Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam keraguan-raguan. Percayalah kepada Tuhan, Dia pasti menepati segala janjinya. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang sedang beribadah di Family Altar. Mari ambil waktu saling mendoakan. Doakan istri saudara, kalau saudara ada bersama istri, doakan anak-anak saudara, taruhkan kepada mereka kasih, bagi kepada mereka, sharing kepada mereka tentang cinta dan takut akan Tuhan. Mari kita buka tangan bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami memuji-Mu untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Korea lama sana mana lama yaso. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Curahkan Tuhan roh takut akan Tuhan kepada semua kami, kepada semua umat-Mu, kepada semua anggota Family Altar. Biarlah Tuhan kami semua membangun keluarga yang kokoh, yang berintegritas, yang hormat kepada Tuhan, suka kepada perintah-perintah Tuhan, supaya keluarga kami bahagia, supaya keluarga kami diberkati, supaya anak cucu kami perkasa di bumi ya Tuhan, supaya persediaan di rumah kami tidak kekurangan ya Tuhan, tidak kekurangan yang baik, tidak kekurangan yang terbaik ya Tuhan, tapi kami punya persediaan untuk dibagi kepada mereka yang membutuhkannya. Materaikan firman-Mu Tuhan, berkati semua pengurus FA, berkati semua anggota-anggota FA, berkati juga Tuhan pemimpin rohani kami, Bapak Gembala kami di rayon ini, pembina rohani kami ya Tuhan, juga Indonesia, Sumatera Utara Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan buat ekonomi sehat, bangsa kami sehat, negeri kami sehat. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan meliputi Israel, Yerusalem, kota kudus-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, pujian hormat bagi-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita, pulang dan terimalah berkat besar anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus tinggal menyertai, menguatkan, menghibur,
menjadikan saya pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita telah diberkati lewat daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Robert Siahaan. Puji syukur bahwa hari ini kita harus mencintai Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Tapi bersama dengan Tuhan, kita boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk pada sesi kesaksian pada ibadah Zoom pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang boleh memberikan kesaksian, walaupun kita ada 6 orang pada malam hari ini, tadi ada 7 ya, Rudi Amin. Tapi Bapak itu keluar dari ibadah Zoom, tapi kita percaya Tuhan akan menambahi jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi kesaksian, boleh waktunya untuk boleh menyampaikan, sehingga kita boleh dibangun, dikuatkan satu dengan yang lain. Ibu, mungkin dari Pak Edi Santoso, udah lama kita nggak berjumpa Pak. Udah hampir setahun lebih ya Pak ya, kita nggak berjumpa, setahun setengah, tapi lewat daripada ibadah EPA Zoom kita boleh berjumpa, walaupun kita melalui Zoom pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu, dari Pak Edi Santoso ada mau menyampaikan bahwa Tuhan itu baik, bahwa pertolongan Tuhan itu menyertai Bapak. Saya lihat Bapak sudah mulai sehat. Kemarin ada sakit ya Pak ya, puji nama Tuhan. Ya. Mantap. Ya kan Pak, tapi Tuhan menyembuhkan Bapak. Amin, amin Pak. Sampai ini kesaksian saya. Ya Pak. Ya. Di masa pandemi ini, ya, Tuhan tetap berkati keluarga kita. Tuhan tetap menjaga keluarga kita. Tuhan tetap memberkati kita dengan kecukupan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang terus akan memberkati umatnya, yang terus akan menjaga umatnya, dan terus akan memelihara umatnya. Itulah janji Tuhan. Itu aja saya kira-kira kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Edi Santoso Makmur yang telah memberikan kesaksian pada malam hari ini. Kita telah diberkati walaupun di masa pandemi COVID, tapi Tuhan terus menyertai Pak Edi ya. Walaupun di masa-masa sulit, tetapi Tuhan memberkati Pak Edi, diberikan kesehatan ya Pak ya. Walaupun di masa pandemi COVID ini kita belum onsite beribadah di GB Yanglim, tapi inilah waktunya kita dapat beribadah di ibadah EPA Zoom. Selagi masih ada kesempatan, jangan kita sia-siakan waktu kita. Mari kita berikan waktu kepada Tuhan, supaya Tuhan memproteksi, memberkati dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan dan pelayanan dan rumah tangga kita. Terima kasih buat Pak Edi Santoso telah memberi kesaksian bagi kita, sehingga kita diberkati semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang memberikan kesaksian, boleh waktunya memberikan waktunya untuk memberikan kesaksian bagi kita semua. Mungkin dari Ibu Katijo atau Pak Robertua, gimana keadaan daripada Ibu, Pak, yang selama ini
dirawat di rumah sakit Columbia. Mungkin Ya. bisa dibuka dalilnya. Ya, salam Pak. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Saya kena COVID tanggal 22 Mei, dan puji Tuhan walaupun banyak sepertinya tidak ada jalan, tapi sungguh Alkitab itu benar adanya. Tuhan kasih jalan. Ketika kamarnya penuh, saya antrian ke 10, Tuhan bukakan jalan, saya mendapat kamar duluan. Ketika saya memikirkan istri saya, anak saya juga mendapat kamar untuk mereka. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Saya sudah negatif, anak saya sudah negatif. Kebetulan istri saya kemarin masih positif, tapi CT value-nya udah tinggi, 33. Jadi udah ada proses penyembuhan. Saya ingin menyatakan memberikan semangat dorongan kepada teman Bapak Ibu yang lain ketika ada pergumulan, ketika pintu jalan seakan-akan tidak terbuka, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan pintu-pintu yang lain. Amin. Itu aja Pak, Tuhan itu baik. Amin. Terima kasih dari Pak Hotbed yang saat ini sudah pulang dari rumah sakit Pak ya, dua-dua ya. Ya, Ibu udah pulang. kami bertiga udah pulang. Tadinya kan kami dirawat 3 orang positif. Tapi jalan Tuhan itu kami tidak sampai 2 minggu negatif. Kami belum sampai 2 minggu sudah negatif. Itulah padahal ketika di ronsen itu dadanya itu sudah banyak putih-putihnya, bercak-bercak. Tapi Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan itu. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hebat. Amin Pak. Ya. Biasa Pak kesaksian pada malam hari ini Pak. Saya mengenal Pak Hotbed ini sebagai Ketua EPA 010 ya. Bapak ini begitu dahsyat untuk mengantar jiwa-jiwa walaupun pakai sepeda motor Pak ya. Saya lihat Bapak ini kemampuannya, semangatnya, spiritnya, apinya terus mengalir di dalam EPA-nya yang Bapak ini pimpin. Tapi percaya orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja ya Pak ya, seperti Roma 8 ayat 28 ya. Tidak orang pernah yang mengasihi Tuhan bagi tidak yang akan mengasihi. dibelakan. Ya, Tuhan Amin. akan membela orang yang mengasihi Tuhan pada saatnya Amin. yang tepat. Dan bagi Bapak Pak Palar dan bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang mengorbankan waktunya yang lebih seperti pelayan-pelayan ini, percayalah pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan yang tepat, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu yang melayani berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung saya, mendukung kami dalam doa. Terima kasih ya Pak. Ya, itulah gunanya kita datang beribadah, kita saling mendukung Pak, saling menopang seperti Ibrani 10 ayat 25. Kita datang untuk datang beribadah, untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Buat kesaksiannya Pak, yang telah membangun kami dengar, sehingga di saat masa-masa kamar sulit, tapi Bapak diberikan Tuhan ada untuk rawat inap kamar yang luar biasa tempatnya. Dan saya merasakan pada saat itu Bapak udah sakit, Ibu sakit, ya kewalahan lah ya Pak ya. Karena saya rasakan, pernah saya opname juga, istri saya sakit, memang pada saat itu bukan COVID Pak, tapi hampir sama lah, Bapak mengalami COVID, lebih riskan ya Pak ya. Tapi kita percaya, semua kita yang hadir, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Amin. Amin. Amin Pak. Mungkin ada bagi Bapak Ibu yang lain untuk memberikan kesaksian sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Jenny. Mungkin ada yang lain, saya persilakan waktu dan tempatnya. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih, memang Tuhan baik, Tuhan luar biasa.
Sungguh Dia membela kita, sungguh Dia menaungi kita. Setiap hal yang tidak baik bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang membela kita, Dia yang berperang untuk kita. Dia yang melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari panah beracun si jahat. Dia juga yang membebaskan kita dari penyakit sampar maupun penyakit menular. Amin. Tuhan bahkan rela mati. Darahnya dicurahkan untuk menebus setiap kita, untuk memberi kita kesembuhan, pembelaan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau malam ini kami boleh melihat Bapak Herbert tua bisa sembuh, sungguh luar biasa. Ibu di bagian belakang duduk itu pakai masker, tetap harus jaga kesehatan, pakai masker. Walaupun kita sudah sembuh, tetap harus pakai masker. Dan di masker itu ada satu dokter, Dokter Tony, dia ahli paru-paru di Jalan Martapura, itu saudara kita. Dalam satu hari dia melayani 80 sampai 100 pasien COVID. Tapi dia dan susternya, dua suster, dia dan ada pegawai apoteknya 2, itu tidak pernah kena COVID. Jadi dia hanya bilang pasang di masker itu dipasang minyak kayu putih. Dipasang minyak kayu putih, terus harus jaga jarak, pakai kalau kita keluar pakai baju tangan panjang, terus pakai masker, sering-sering cuci tangan. Itu aja yang dia jaga sehingga seluruh perawatnya dia itu nggak kena COVID. Padahal dalam ruangannya itu begitu banyak yang kena COVID. Nah, dengan pengalaman itu kita juga, setiap kita, walaupun kita sudah sembuh dari COVID, bisa jadi kena COVID lagi yang kedua. Tapi imun tubuh kita sudah bangkit. Apalagi ada darah Yesus itu mengalir dalam tubuh kita, darah Yesus sendiri. Yang ada nyawa, dia sendiri yang memproteksi kita. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga, jaga jarak, jaga imun tubuh, jangan anggap sepele. Segala sesuatunya harus tetap kita perhatikan. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Juga untuk Daniel, luar biasa. Baik kalau memang ini kita boleh lanjutkan dengan doa bersama ya, boleh. Yuk, baik kita bersatu dalam doa. Sikira papa para sikira baba bara sikira bara nambu sikira bara nambu sikira bara sikira bara nambu sikira bara nambu sikira bara basi sikira bara nambu sikira baba nambu sikira papa. Tuhan, malam ini kami datang ke hadapan-Mu ya Abah. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Herbert tua. Kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Edi Susanto. Kami mengucap syukur juga untuk keluarga dari Pak Palang. Kami mengucap syukur untuk keluarga dari Bapak Antoni Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Kaciuk. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga hamba-Mu sendiri ya Abah. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk umat-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani di FA maupun di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melindungi kami. Engkau sanggup memberikan kasih anugerah-Mu setiap hari yang baru di dalam kehidupan setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan. Pegang terus tangan kami. Kalau kami tidak mau berjalan Tuhan, tetap seret kami Tuhan. Karena kami tidak mengerti jalan-jalan di depan kami. Hanya Engkau adalah batu penjuru hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Abah. Malam ini kami datang kepadamu. Pertama-tama hamba mohon ampun Tuhan kalau hamba bersalah.
Apabila setiap kami bersalah, Tuhan ampunin setiap kami. Kami tidak mau dosa itu menghalangi berkat Tuhan turun atas setiap kami. Kami juga melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong kami ya Abah, tolong kami Tuhan. Di dalam keadaan saat-saat seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus membimbing kami. Sehingga kami boleh masuk di dalam bulan ke-6 Tuhan. Bulan integritas bersama keluarga Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang membedakan gandum dan ilalang. Engkau sedang mengajak kami semua Tuhan untuk masuk menjadi gandum-gandum-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami tidak punya kesanggupan kalau hanya Tuhan saja yang boleh menyanggupkan kami. Tuhan ajar kami, berikan kami pengertian Tuhan. Kami tidak mengerti, kami tidak paham, tapi kami percaya kami mau diajar Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang menjadi titah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mohon ya Allah. Ampuni setiap dosa pelanggaran bangsa kami. Tuhan berkatin pemimpin dari bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil, dan segala sesuatu Tuhan. Di jajaran aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah, MPR, DPR Tuhan, juga aparat pemerintah Tuhan, juga bahkan gubernur kami Tuhan Sumatera Utara, juga wali kota Tuhan, daripada kota Madya Medan. Tuhan kami serahkan hamba-hamba-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu bagi mereka ya Allah. Sehingga dia boleh memimpin kami Tuhan, umat-umat-Mu. Menuju bebas daripada COVID-19. Mendapat damai sejahtera, bahkan kemakmuran bagi rakyatnya ya Allah. Tuhan terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mata rantai COVID-19 Tuhan. Tuhan balut bangsa kami, balut kota Medan, balut Sumatera Utara, balut Jakarta, Palembang Tuhan. Kota-kota dari Sabang sampai Merauke Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Putuskan mata rantai COVID-19 Tuhan. Bila itu tidak ada lagi di negeri kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, negeri kami aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Allah yang kami sembah. Engkau adalah nafas kehidupan dalam setiap kami Tuhan. Berkatin Tuhan setiap umat-Mu. Rakyat daripada penduduk negeri ini Tuhan. Baik itu kaum Kedar maupun Nebayat Tuhan. Maupun daripada umat-Mu sendiri Tuhan. Tuhan bebaskan dari COVID-19 Tuhan. Demikian juga dengan India Tuhan. Ampunin Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah mata rantai ini boleh terputus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk perekonomian Tuhan. Kami percaya pada saat COVID itu boleh selesai. Dan ekonomi juga boleh bangkit. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan balut. Tuhan ganti, Tuhan pekerjaan. Tuhan bukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru Tuhan. Baik itu Grab maupun Gojek Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena ada aplikasi yang boleh menolong daripada umat-Mu ya Allah. Yang kehilangan pekerjaan. Tapi kami percaya setiap umat-Mu tidak pernah tergeletak. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup menelantang tangan-Mu sehingga kaki daripada umat-Mu tidak akan terlentuk ke batu. Apa saja kebutuhannya Tuhan berkatin berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk anak sekolah Tuhan. Saat ini kami memberkati anak-anak sekolah kami Tuhan. Tuhan kalau ada platform baru Tuhan. Ada perangkat yang baru Tuhan. Untuk memajukan pendidikan daripada anak-anak kami. Tuhan Engkau yang memberkati. Engkau yang buka jalan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tangan anak-anak kami Tuhan. Adalah bangsa dan masa depan bangsa kami serahkan ke dalam tangan anak-anak kami Tuhan. Persiapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan 1,5 tahun sudah berlalu. Anak-anak kami tidak mendapatkan
sekolah yang maksimal. Tapi kami percaya mulai saat ini, bahkan ke depan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak muda bangsa kami Tuhan. Sehingga mereka boleh maju Tuhan di dalam pendidikan mereka. Mereka menjadi tidak terbelakang Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk 5G Tuhan. Untuk perangkat yang baru Tuhan. Untuk segala sesuatu percepatan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan memberkati, semakin memberkati bangsa ini. Kami tahu ini adalah saat-saatnya Tuhan. Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami masuk di dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, di dalam keterbatasan dalam bergerak Tuhan, dan Engkau sendiri membawa kami masuk bersama keluarga menjadi keluarga berintegritas bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu saat ini Engkau sedang membawa kami Tuhan untuk masuk Tuhan ke dalam bait kudus-Mu Tuhan. Seperti bahtera-Mu Tuhan. Di luar badai sedang mengamuk. Tapi Nuh boleh tetap aman bersama keluarga. Demikian pun dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya ada rencana Allah Tuhan. Keluarga demi keluarga boleh diselamatkan Tuhan. Keluarga demi keluarga boleh dimenangkan. Dan kami percaya akan muncul Tuhan gandum-gandum yang baru. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Yang akan menjadi saksi Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih ya Abang. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Bambang Yonan, Bapak Edi Praitno, Pak Niko Tuhan, bahkan juga gembala-gembala di FA Tuhan. Juga kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatin pemimpin kami Tuhan. Biarlah dengan Engkau balut dengan keluarganya, dengan darah-Mu yang kudus ya Abah. Tuhan kami mohon Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan-Mu, dengan visi misi-Mu, hamba-hamba-Mu boleh membawa setiap kami untuk berjalan di dalam gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bulan pencurahan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga itu boleh terjadi. Keluarga demi keluarga boleh berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Kami boleh mohon ampun kepadamu dan Engkau yang menyertai setiap kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, sikira papa untuk pembangunan gereja Tuhan di Sumatera Resort. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulai, Tuhan yang buka jalan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Kirimkan pendonor-pendonor dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur Tuhan, untuk membantu menyelesaikan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah Tuhan disiapkan karena ada rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih untuk beban yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Untuk saat ini kami mau nyatakan Shalom Yerusalem. Diberkati Mas Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu. Sentosa dan damai sejahtera menyertai orang-orang yang memberkati Yerusalem. Dan kami percaya berkat Yerusalem itu mengalir ke Indonesia, mengalir ke kota Medan, mengalir ke GBI Medan Plaza, mengalir kepada keluarga demi keluarga di dalam FA, semua jemaat FA, bahkan di FA GBI yang lain. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatunya. Tuhan ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapak Kasio Tuhan, Bapak Edi Santoso. Engkau juga memberkati Bapak Hormat Tuhan. Engkau memberkati Bapak Antoni Tuhan, Bapak Malar Tuhan, juga bagi hamba-Mu Pak Alek Tuhan, Engkau memberkati imam kepala keluarga kami. Biarlah Roh Kudus itu mengalir dari Tuhan Yesus, mengalir berkat daripada Tuhan Yesus, mengalir kepada imam kepala keluarga, mengalir kepada istri, bahkan kepada anak-anak. Seperti berkat dari kepala Harun turun ke jenggot, bahkan ke jubahnya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Abang. Tuhan kami mengucap syukur kalau kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Tuhan terima kasih untuk tugas yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus sikira papa.
Sebelum kami berakhir ibadah ini Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati setiap kami sebelum kami berpisah satu sama lain. Dan kami percaya di minggu-minggu ke depan Tuhan, Engkau akan menyertai, Engkau akan memberi jiwa-jiwa yang lebih lagi Tuhan, yang mempunyai rindu untuk terus ber-FA bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Abang, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu ya Abang. Mari kita angkat tangan kita pandang Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Alex, saya manis dan sertai kita mulai pada malam hari ini, esok, sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai ibadah untuk pengumuman pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan tadi doa daripada Puji ini, kita harus menjadi gandum ya, jangan seperti lalang. Pada masa-masa sulit-sulit begini, kita harus tetap menghasilkan buah, tetap eksis mengasihi Tuhan. Selagi ada waktu, diberikan kesempatan, mari kita datang beribadah. Jangan kita tunggu-tunggu waktu, nanti atau besok. Selagi masih ada waktu, kita berikan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di 1 Timotius 1 ayat 6 berkata, kalau kita ibadah kita dengan disertai 1 Timotius 6 ayat 6 disertai dengan rasa cukup, maka kita mendapat keuntungan yang datang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Walaupun di masa sulit-sulit begini, usaha kita, bisnis kita, rumah tangga kita percaya Tuhan akan memberikan keuntungan bagi kita. Karena itu janji Tuhan, ya dan amin. Kedua, pengumuman kedua, kita tetap ibadah Jum pada tanggal 12 Juni, pada minggu depan, hari Sabtu. Kita dimulai jam 19.30, kalau bisa kita, khususnya yang bertugas, kalau bisa sudah masuk di 19.20 atau 19.15, supaya kita bersiap-siap. Kedua, kalau ada aplikasi Zoom yang dikirimkan oleh host kita, Pak Antoni, boleh dibagikan kepada keluarga-keluarga kita, atau teman-teman pelayanan kita, teman-teman kantor kita, atau teman-teman kita, atau keluarga. Seperti saya kirim juga ada sekitar 40 atau 50 ke orang atau ke grup, supaya mereka boleh hadir. Tetapi kita yang berenam atau bertujuh, kita percaya kalau kita masih tetap setia, setialah kita kepada Tuhan. Amin. Jangan kita bosan-bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita terus mengasihi Tuhan supaya api Tuhan turun bagi setiap kita. Api cinta Tuhan turun bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ibadah telah selesai. Terima kasih telah mengikuti FAGB yang lim. Sebelum kita meninggalkan, mohon kamera dihidupkan. Kita akan mengacukan jempol. Kita akan foto bersama dahulu. Oke. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri aja FAGB yang lim ini. Tuhan Yesus memberkati.